Bab 301. Itu bukan orang, kan? Murong Suyu sangat terkejut, tetapi tiba-tiba sosok sebelum bulan itu tampak terbang ke arahnya. Murong Suyu tidak punya waktu untuk berpikir banyak sebelum bayangan itu membesar. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa napas waktu, bayangan itu sudah terbang ke bagian depan jendelanya. Karena terkejut, Murong Suyu berseru dan berulang kali mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Dia takut tetapi melihat ke depan, dia adalah orang yang melayang di depan jendelanya secara tak terduga adalah seorang lelaki tua. "Siapa kamu?" Setelah melihat keterampilan yang tidak biasa dari pria tua ini, Murong Suyu tidak berani bertindak gegabah. Lelaki tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan tatapan yang rumit, kadang hilang, kadang sedih. Murong Suyu sedikit dimulai, dan rasa takut di hatinya mulai menghilang melihat ekspresi pria tua ini, apalagi tanpa diduga perasaan intim muncul di hatinya. Murong Suyu adalah seseorang yang cukup mampu untuk Kaisar Proud Moon Empire untuk mempercayakan tugas penting penghancuran Kekaisaran Nalan dan aliansi Kekaisaran Naga Kekerasan, jadi dia secara alami adalah orang yang bijaksana dan cerdas. Dan hanya berpikir sebentar, cahaya muncul di otaknya, dan tebakan berani muncul di benaknya. Memikirkan kemungkinan ini, tangan dan kakinya gemetaran. "Besar. Kakek, apakah itu kamu?" Murong Suyu menangis dengan suara bergetar, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Tatapan rumit lelaki tua itu mulai memudar dan dengan lembut menghela nafas, dia memasuki kamar Murong Suyu, lalu tidak menjawab pertanyaan Murong Suyu. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu Jun Qinglian?" Murong Suyu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja aku tahu, itu adalah nama pelacurku." "Apakah kamu melihatnya?" Pria tua itu dengan penuh perhatian memperhatikan Murong Suyu. Murong Suyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku belum melihatnya. Ayah berkata bahwa nenek meninggal ketika dia masih sangat muda, jadi..." Lelaki tua itu berbalik dan melihat keluar jendela. Sekarang postur tubuhnya yang tinggi dan lurus tiba-tiba menjadi agak bungkuk. Murong Suyu menggigit bibir bawahnya, dan tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia merasakan angin sepoi-sepoi. Sekarang dia tidak bisa bergerak, karena dia tidak tahu kapan tetapi lelaki tua ini sudah berbalik dan pergelangan tangan kanannya dipegang erat oleh lelaki tua ini, kemudian gumpalan aura aneh meresap ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, lelaki tua itu melepaskan Murong Suyu, meskipun dia sudah menentukan bahwa dia adalah cucunya begitu dia melihatnya, karena penampilannya hanyalah tiruan dari istrinya dan bahkan temperamennya agak mirip dengan miliknya. Istri, tetapi, baru saja, menggunakan aura khusus klan Murong, dia memverifikasi bahwa dia benar-benar memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengannya. Sekarang, tidak ada keraguan bahwa dia adalah cucu biologisnya. Biasanya, Kaisar Longzhan harus menjadi orang yang bertemu dengan utusan kedua kekaisaran di semua acara, tetapi membingungkan semua orang, Longzhan tiba-tiba menyerahkan otoritas penuh kepada putra mahkota Long Ying, terlebih lagi, menyatakan dia berada di bawah cuaca, dia bahkan berhenti menghadiri pengadilan pagi. Untuk alasan ini, Long Yi dan Simen Nu sangat curiga. Mereka tahu betul bahwa dengan karakteristik Longzhan, dia tidak akan melakukannya, karena meskipun Longzhan tidak dapat dianggap sebagai kaisar yang terkenal sepanjang zaman, tetapi dia rajin memerintah negara. Selama beberapa dekade, dia tidak pernah absen dari pengadilan pagi, karena itu berarti dia menunjukkan kelemahan kepada yang lain. Mungkinkah dia ingin membuat klan Simen bersantai kewaspadaan mereka? Long Yi dan Simen Nu mengadakan pertemuan rahasia di dalam ruang belajar pada malam hari dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi tentara dengan jenderal dan mengalirkan air dengan tanah. Sekarang, itu masih bukan waktu yang tepat,
jadi mereka harus menunggu sampai perang skala penuh benua gelombang biru. Pada waktu itu, mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk berusaha untuk mendapatkan sepertiga tanah di bawah surga. Ketika matahari terbit, Long Yi berjuang bebas dari tangan dan kaki Leng Yuyu yang terjerat, lalu duduk. Kemudian menatap Leng Yuyu yang sedang tidur, dengan sedikit senyum manis di wajahnya, dia merasa senang. Mungkin, hanya di sampingnya, Leng Yuyu akan tidur nyenyak, membuang semua kewaspadaannya. Dibandingkan dengan dada kekasihnya, tempat lain mana yang bisa meringankan hatinya tidur seperti ini. Long Yi dengan hangat menatap kosong pada Leng Yuyu, gadis ini memberinya terlalu banyak, jika bukan karena dia, maka dia mungkin tidak akan mengalami hari-hari yang begitu indah. Mengingat hari ini adalah hari untuk negosiasi dengan Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Bulan yang membanggakan, Long Yi tersadar dari pemikirannya, lalu menundukkan kepalanya. Dia mencium bibir Leng Yuyu dan bangkit dari tempat tidur. Setelah itu mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar. Negosiasi akan diadakan di rumah putra mahkota Long Ying dengan Long Yi menjadi perwakilan kerajaan naga kekerasan dan putra mahkota Long Ying menjadi pengawas negosiasi ini. Ketika Long Yi tiba di putra mahkota mansion, dia melihat bahwa Long Ying memperlakukan Nalan Ruyue dengan ramah. Ditambah dengan senyumnya yang lembut dan etiket seorang pria terhormat, banyak mises jatuh cinta padanya. Kadang-kadang Long Yi juga tidak punya pilihan selain mengagumi Long Ying untuk metodenya dalam berurusan dengan wanita. Namun dia meninggalkan Murong Suyu di udara dingin di satu sisi, ini adalah cacat besarnya, tidak peduli seberapa enggan dia, di permukaan, bukankah dia setidaknya harus mengadakan pertunjukan. Nalan Ruyue mendorong Long Ying yang secara pribadi mengupas buah untuknya, lalu bangun. Dia memberi salam hormat kepada Long Yi yang baru saja masuk, apalagi dia tampak seolah-olah dia dibebaskan dari beban berat. Melihat ini, Long Yi menemukan ini lucu di dalam hatinya, dan juga sedikit puas. Tidak peduli seberapa brilian metode kamu, tetapi kamu, Long Ying, masih dikalahkan di tangan Long Yi. Halo, semuanya, mengapa kamu menatapku seperti itu, putra mahkota? Mungkinkah aku terlambat? Melihat ekspresi putra mahkota tidak baik dan memelototinya, dia berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Muda Simen ada di sini, sekarang saatnya untuk memulai negosiasi, kata Murong Suyu. Ekspresinya sedikit aneh melihat Long Yi, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Long Yi melihat ekspresi aneh Murong Suyu ini dan menduga bahwa dia seharusnya bertemu dengan Murong Bo. Namun Nalan Ruyue mengangkat alisnya melihat Long Yi dan Murong Suyu, dan dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan masam muncul di hatinya. Lebih jauh lagi, dia ingin menggunakan sihir cahaya keras untuk meledakkan kedua orang ini. Ketika Long Yi menebak di dalam hatinya, tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin di punggungnya, dan menoleh, dia kebetulan melihat tatapan ganas dari Nalan Ruyue. Kemudian dia dengan ragu mengangkat alisnya, tetapi Nalan Ruyue hanya mendengus dingin untuk jawabannya. Wanita adalah makhluk yang tidak masuk akal. Long Yi berpikir sambil menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak tahu itu. Melihat ekspresi Nalan Ruyue ketika dia melihat ke arah Long Yi, Long Ying begitu cemburu sehingga dia hampir menjadi gila. Jika orang lain melihat Nalan Ruyue dengan ganas memelototi Long Yi, maka mereka mungkin berpikir bahwa dia membenci Long Yi, tetapi Long Ying juga ahli dalam bermain-main dengan gadis-gadis, dan mengenai mentalitas wanita, dia telah meneliti dengan seksama. Dia mengerti bahwa ketika Nalan Ruyue bersamanya, dia memiliki senyum yang tenang dan terasing yang mewakili menjauhkan diri darinya. Tapi tatapan masam Nalan Ruyue terhadap Long Yi beberapa saat yang lalu menunjukkan bahwa perasaannya terhadap Long Yi tidak biasa, yang secara alami membuat suasana hatinya menjadi sangat buruk. Bagaimanapun,
Karena Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan membentuk aliansi, Long Ying secara alami memiliki pemikiran untuk menjemput Nalan Ruyue, kemudian menikahinya. Ia akan dapat lebih jauh mengkonsolidasikan kekuatan kekaisarannya. Selain itu, karena Nalan Ruyue adalah salah satu dari 3 Saintesses of Light Church, setelah menikahinya, dia akan dapat membentuk hubungan dengan gereja cahaya juga, yang akan membawa ratusan manfaat tanpa kekurangan. Selain itu, bahkan mengesampingkan semua manfaat ini, Nalan Ruyue benar-benar cantik, jadi dia menginginkannya. Dia telah bermain dengan banyak gadis, tetapi tidak ada yang sebanding dengan Nalan Ruyue baik dalam temperamen atau kecantikan. Long Ying memimpin para pejabat dari kedua negara ke ruang konferensi yang mewah dan luas, dan para pejabat Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Proudmoon duduk di 2 sisi. Adapun Long Yi dan 2 asistennya yang merupakan pejabat klan Simen, mereka duduk di posisi master. Awalnya, putra mahkota seharusnya duduk di posisi master, tetapi karena semua kekuatan negosiasi milik Long Yi, dan dia hanya pengawas, dia hanya bisa menyerah. Long Yi menempatkan satu kaki di atas yang lain, lalu membuang setumpuk lembaran yang diberikan kepadanya dengan salah satu bantuannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini tidak diperlukan." Kemudian, sambil berdiri, dia menekan kedua tangannya di atas meja negosiasi, dan membungkuk ke depan, yang ditambah dengan senyum yang membuat orang lain merasa agak menakutkan. Semua merasakan tekanan yang tidak terlihat. Aku pikir semua orang adalah orang yang bijaksana, dan orang yang masuk akal harus memahami kata-kata sederhana. Jadi untuk menghemat waktu, aku akan berbicara terus terang. Long Yi berhenti, lalu melanjutkan, "Tujuan kekaisaranmu mengirim kalian semua sebagai delegasi. Aku tahu, kau tahu dan dia juga tahu, jadi inilah keputusanku. Hari ini kita akan menandatangani perjanjian aliansi dengan Kekaisaran Nalan. Seperti untuk Kekaisaran Bangga Bulan, aku minta maaf." Long Yi berbicara langsung yang memukau semua orang yang hadir. Apakah ini masih negosiasi? Di mana bisa ada negosiasi di mana satu kalimat langsung memutuskan segalanya? Lalu, apakah itu berarti negosiasi sudah selesai? Long Ying yang duduk di satu sisi juga sangat terkejut, tetapi dia tetap tenang tanpa berbicara, menunggu untuk melihat bagaimana Long Yi akan mengakhiri pertemuan ini. Long Yi tetap tenang, tetapi para pejabat Kekaisaran Bangga Bulan kehilangan ketenangan mereka. Dan seorang pejabat Proudmoon Empire yang arogan dengan janggut panjang dengan marah berdiri dan berkata, "Aku keberatan. Aku sangat meminta Kekaisaran Naga Kekerasan untuk mengubah negosiator. Kamu tidak tahu bagaimana cara bernegosiasi. Sayangnya, keberatanmu tidak ada gunanya. Jika kamu membuat kegaduhan lagi, maka aku tidak keberatan mengejar kalian semua." Delegasi Proudmoon Empire keluar. Long Yi berkata sambil tersenyum, tetapi melihat ekspresinya namun membuat mereka mengerti bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan tanpa ragu sedikit pun. Tetapi yang membingungkan orang-orang, Murong Suyu tiba-tiba tidak memprotes, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Aku setuju dengan Kekaisaran Bangga Bulan kami menarik diri dari negosiasi ini, tetapi dapatkah kita memiliki izin untuk menghadiri negosiasi negara kamu yang terhormat dan Kekaisaran Nalan?" Long Yi menatap Murong Suyu dengan tatapan penuh perhatian. Respons gadis ini di luar harapannya. Dia merasa sangat tidak nyaman kehilangan posisi kontrol, tetapi dia tidak muncul di permukaan dan mengangkat bahu. Dia berkata, "Tentu saja, kamu bisa." Percakapan ini pada gilirannya mengejutkan Long Ying. Apakah utusan Kekaisaran Bulan Bangga ini tidak pandai bertarung? Atau apakah wanita ini dan Long Yi sudah mencapai semacam kesepakatan? Long Yi melihat ke arah asisten sisi kirinya, dan bantuan yang cerdik itu segera menempatkan tumpukan kontrak di tangan Long Yi. Long Yi melemparkan kontrak di tangannya ke udara, lalu dengan menjentikkan jarinya, kontrak menyebar dan mendarat di depan semua delegasi Kekaisaran Nalan.
Nalan Ruyue melihat kontrak untuk sementara waktu, dan rasa malu muncul di wajahnya tetapi menghilang segera. Kemudian diam-diam memutar matanya yang bersinar ke arah Long Yi. Dia dengan tenang berkata, "Aku tidak punya masalah dengan kontrak ini." Para pejabat kekaisaran Nalan anehnya memandangi putri mereka, lalu menatap Long Yi dan putra mahkota Long Ying. Setelah itu, mereka menyatakan tidak memiliki masalah dalam suksesi. "Kalian semua tidak memiliki masalah, tapi aku punya masalah. Berkenaan dengan klausa ketiga kontrak, aku pikir kita harus membahas dengan benar." Pada saat itu, putra mahkota Long Ying tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bab 302. Long Yi menyeringai, klausa ketiga. Itu adalah klausa pernikahan untuk membentuk aliansi antara Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan. Klausa itu menyatakan bahwa putri Kekaisaran Nalan Ruyue akan menikah dengan tuan muda kedua klan Simen Yu menjadi istrinya, sehingga menggabungkan aliansi dua kekaisaran. Aku pikir itu sangat baik. Aku dan putri Ruyue adalah pasangan yang ideal. Kami mengeluarkan yang terbaik satu sama lain. Orang mungkin mengatakan pertandingan yang sempurna. Aku ingin tahu pendapat apa yang dimiliki Yang Mulia Putra Mahkota." Long Yi berkata dengan tersenyum, apalagi, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Nalan Ruyue. Wajah cantik Nalan Ruyue memanas. Orang ini, wajahnya hanya setebal tembok kota. Siapa pasangan yang cocok untuknya? Tetapi berpikir seperti itu, rasa manis muncul di hatinya. Untuk aliansi dua kekaisaran dengan pernikahan, itu seharusnya pernikahan antara klan kekaisaran dua kekaisaran. Meskipun kamu dan putri Ruyue cocok, tetapi status kamu agak tidak pantas. Sejak zaman kuno sampai sekarang, untuk persekutuan dua kekaisaran dengan pernikahan, pernikahan dilakukan antara klan kekaisaran dua kekaisaran. Mungkinkah Tuan Muda Simen menganggap klan Simen dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan klan kekaisaran? Putra mahkota Long Ying tersenyum dan menatap Long Yi seolah-olah ular berbisa yang makanannya disambar. Kata-katanya secara alami memiliki jarum yang disembunyikan dalam benang sutera, langsung menunjuk ke inti masalahnya. Aku tentu saja tidak berani menyebutkan klan Simen dalam nafas yang sama dengan klan kekaisaran. Langit dan bumi dapat mengukur kesetiaan klan Simen terhadap Kekaisaran Naga Keras. Hanya kandidat dari klausa ketiga ini yang dipilih secara pribadi oleh Putri Ruyue. Orang mungkin mengatakan bahwa kita adalah sinar matahari satu sama lain, meskipun relatif lebih baik untuk memiliki pernikahan antara klan kekaisaran untuk aliansi ini, tetapi perasaan ini juga merupakan faktor berat. Hanya jika dua orang terikat oleh emosi yang dalam, aliansi ini dapat dianggap sebagai tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, dengan satu hari pertengkaran kecil, dan setelah 3 hari pertengkaran besar, jika Putri Ruyue membuat masalah ketika mengunjungi orang tuanya, maka bukankah hubungan antara dua kerajaan menjadi buruk? Long Yi berkata sambil tersenyum. Meskipun dia berbicara omong kosong, tetapi mendengarkan pembicaraannya, argumennya agak masuk akal. Mendengar Long Yi, tatapan semua orang beralih ke Nalan Ruyue. Nalan Ruyue mengepalkan tangannya di bawah meja, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya. Orang yang bau ini tiba-tiba tidak memainkan kartu normal, malah mengarahkan ujung tombak ke arahnya. Ini membuatnya agak marah dan malu-malu di dalam hatinya. Bukankah Long Yi jelas mengatakan bahwa dia tidak suka Long Ying? Selain itu, dia benar-benar tidak bisa menyangkal klaimnya. Nalan Ruyue dengan malu-malu menganggukkan kepalanya, dan dicelah ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia dengan garang memelototi Long Yi. Ini tidak akan berhasil. Pernikahan antara klan kekaisaran adalah yang paling menguntungkan bagi aliansi, jadi ini benar-benar tidak akan berhasil. Putera mahkota Long Ying dengan tegas mengatakan, wanita yang dia sukai, dia tidak punya alasan untuk menyerahkannya kepada orang lain di atas piring perak.
apalagi orang itu adalah orang dari klan Simen. Jika tidak mau, aku akan menghentikan negosiasi. Begitu aku, Nalan Ruyue membuat pilihan, aku tidak pernah mengubahnya. Nalan Ruyue dengan acuh tak acuh berkata, diametris menentang Long Ying. Jika dia harus menikah dengan orang lain, maka dia mungkin juga mati. Selain itu, dia tahu bahwa Kekaisaran Naga Kekerasan juga membutuhkan aliansi Kekaisaran Nalan, dan aliansi pernikahan ini hanya diperlukan sebagai formalitas. Long Zhan tidak akan cukup bodoh untuk membatalkan aliansi ini hanya karena masalah pernikahan ini. Awalnya, negosiasi masalah besar keadaan saat ini, karena calon untuk aliansi pernikahan, jatuh ke jalan buntu. Tidak peduli apa kata Long Ying, Nalan Ruyue tidak membuat konsesi. Selain itu, mendengar beberapa kalimat Long Yi yang ringan mengenai hal ini, Long Ying sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Kenapa dia tidak pernah tahu mulut Long Yi begitu beracun? Waktu berlalu detik demi detik, seketika matahari sudah terbenam di balik bukit barat. Long Yi hanya duduk dengan satu kaki di atas yang lain. Di waktu yang sibuk ini, dia dengan tenang minum teh dan makan ular, tetapi matanya sering mengamati Murong Suyu. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini menyerah begitu saja. Hari ini dia bahkan tidak membuat sedikit usaha sebelum kehilangan. Dia bertanya-tanya apakah dia punya trik di lengan bajunya untuk langsung kehilangan seperti ini. Tentu saja, Murong Suyu memperhatikan tatapan Long Yi, tapi dia pura-pura tidak tahu, langsung mengabaikan Long Yi. Melihat Murong Suyu benar-benar mengabaikannya, senyum jahat muncul di wajahnya, dan dia menggunakan kekuatan rohnya dalam tatapannya. Kemudian dengan tatapannya yang seperti zat, dia secara khusus melihat ke tempat-tempat sensitif gadis itu, berfokus terutama pada mereka yang menjulang tinggi, serta tempat perut itu. Ini secara instan membuat Murong Suyu merasa tidak nyaman. Semburan api yang panas asteris perasaan sering datang dari tempat-tempat sensitifnya seolah-olah tangan besar membelai lembut padanya. Bagaimana mungkin dia, gadis perawan, menanggung ini? Murong Suyu menggertakkan giginya, dan wajahnya yang cantik memerah saat dia dengan ganas memelototi Long Yi, tapi tatapan Long Yi menjadi semakin tak terkendali. Murong Suyu bertahan dan bertahan. Jika bukan karena orang lain ada di sini, dia pasti sudah menendangnya. Tidak buruk, daya tahanmu cukup bagus, tapi biarkan aku melihat sampai kapan kau bisa bertahan. Long Yi tanpa henti tersenyum jahat di dalam hatinya, lalu dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan rohnya beberapa kali lipat, membentuk dua jari yang tidak terlihat. Setelah itu, dia benar-benar mengarahkan jari-jari itu untuk mencubit jari asteris kecil Murong Suyu. Kali ini, itu tidak mungkin untuk bertahan. Karena serangan terhadapnya asteris sangat mendadak, Murong Suyu tertangkap tidak siap, jadi dia tiba-tiba menjerit dan melompat menutupi dadanya dengan tangannya, dan wajahnya memerah karena kemerahan. Pandangan semua orang yang hadir beralih dari Nalan Ruyue ke Murong Suyu yang berada dalam posisi yang aneh. Melihat penampilannya, dia jelas memiliki penampilan yang menderita keluhan, tetapi di kedua sisinya, pejabat Proud Moon Empire sedang duduk. Dan mereka tidak memiliki cukup keberanian untuk menganiaya putri mereka. Orang yang paling mungkin Long Yi tetap diam di sisi lain meja, apalagi saat ini dia juga terkejut ketika melihat Murong Suyu. Apa yang terjadi? Apakah serangga menggigitmu? Ekspresi Long Yi sangat hidup, tetapi dia sulit menyembunyikan senyum di wajahnya yang menunjukkan suasana hatinya saat ini. Murong Suyu menggertakkan giginya, dan dia memelototi Long Yi seolah ingin menelannya mentah dan utuh. Meskipun dia tidak memiliki bukti, tetapi dia berani mengkonfirmasi bahwa ini adalah perbuatan Long Yi. Dia sebenarnya, Murong Suyu tidak berani berpikir lagi, lalu duduk dengan kebencian, jelas marah.
Nalan Ruyue memelototi Long Yi, tapi Long Yi hanya mengangkat bahu dengan polos dan mentransmisikan suaranya kepadanya, "Jangan memandangku seperti itu, sekarang memalukan karena ada begitu banyak orang di sini, tunggu sampai tidak ada, maka kamu dapat melihat aku seperti yang kamu inginkan." Ekspresi Nalan Ruyue menegang, dan suasana hatinya menjadi mirip dengan Murong Suyu, benar-benar ingin menggigitnya dengan ganas. Setelah jeda singkat berakhir, putra mahkota akhirnya tidak bisa tidak menyetujui klausa ketiga, yang menyatakan bahwa Nalan Ruyue akan menikah dengan tuan muda kedua klan Simen Yu, karena ia sepenuhnya menyadari bahwa bahkan jika ia mengomel, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil lain, dan bahkan jika dia melaporkan kepada ayahnya Kaisar Longzhan, hasilnya tidak akan berubah, jadi mengapa membuang-buang waktu? Sayangnya ini sangat disayangkan. Simen Yu, aku akan membiarkanmu memiliki kebahagiaan untuk jangka waktu tertentu, anggap ini sebagai hadiah terakhir dari saudara ini. Long Ying berpikir dalam hatinya. Berpikir tentang kutukan Long Yi, yang membuatnya bisa membunuh Long Yi dimanapun dia inginkan, dia puas dalam hati. Tapi dia tidak tahu bahwa kutukan yang ditempatkan pada Long Yi melalui Beitang Yu sudah diselesaikan oleh bayangan di dalam Long Yi. Setelah negosiasi dinyatakan berhasil, Long Yi dan Nalan Ruyue secara individual menandatangani dan membubuhi stempel sihir pada kontrak formal, secara resmi membangun aliansi Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Apakah bunga liar ini begitu indah? Di Taman Bunga Kedutaan Besar Kerajaan, Long Yi melihat Murong Suyu berjongkok dan menatap kosong ke arah bunga liar yang sederhana. Murong Suyu tidak mengangkat kepalanya tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun itu tidak cantik, tetapi setidaknya dibandingkan dengan wajah seseorang tertentu, itu jauh lebih enak dipandang." Long Yi menyentuh hidungnya, yang disebut seseorang ini jelas-jelas merujuk padanya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Begitukah? Ya, bagaimana kalau seseorang itu menghilang dengan sendirinya? Tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik." Murong Suyu berdiri dan berbalik. Dia berkata, "Tapi, sebelum itu, aku ingin..." Sebelum Murong Suyu selesai berbicara, dia dengan ganas menendang betis Long Yi. "Pak," Long Yi tidak bergerak sedikit pun, dan Murong Suyu dibiarkan berdiri dengan satu kaki seperti ayam, ketika sepatunya yang kecil terbang, dan membuat parabola di langit, itu dengan indah jatuh ke kolam kecil tidak jauh. "Wah, bau apa? Apakah kamu pernah mencuci kaki kamu?" Long Yi berteriak dan menutupi hidungnya. Tentu saja, ia menggoda Murong Suyu. Ketika sepatu bot itu terbang melewati wajahnya, dia benar-benar mencium aroma, hanya saja itu tidak bau, tetapi aroma yang sederhana namun elegan. "Kamu, jangan bicara omong kosong, setiap hari aku menggerakkan kakiku beberapa kali." Wajah Murong Suyu memerah, dan melihat penampilan Long Yi yang menjijikkan, dia secara alami tidak dapat mentolerir, dan tiba-tiba, dia lupa bahwa dia adalah musuh yang dia ingin ajarkan pelajaran untuk menganiaya dirinya selama negosiasi. "Apakah begitu? Mungkinkah aku baru saja mencium bau yang salah? Bagaimana kalau kamu membiarkan aku mencium bau lagi?" Long Yi tersenyum dan berkata, menatap kaki kecil Murong Suyu yang ditutupi dengan kaus kaki. "Pergi ke neraka." Murong Suyu mengutuk dengan marah dan malu. Kemudian dia berpikir untuk melompat ke tepi kolam dan mengambil sepatu botnya. Tapi Long Yi melambaikan tangannya yang besar, lalu sepatu bot itu terbang ke tangannya, dan kemudian dengan uap naik dari sepatu bot itu langsung mengering. Setelah itu dia berjalan ke depan Murong Suyu, dan tiba-tiba berjongkok, dia meraih kaki kecilnya yang tertutup kaus kaki, lalu dengan lembut membantunya mengenakan sepatu bot. Mungkin, ini terlalu tak terduga,
Bahkan setelah Long Yi berdiri sambil tersenyum, Murong Suyu masih tertegun. Setelah sekian lama, Murong Suyu kembali ke akal sehatnya dan kemudian menggosok kakinya yang kecil dengan sepatu bot ke tanah. Perasaan aneh muncul di hatinya. Mengapa kamu lari ke sini dari ruang perjamuan? Bukankah kamu protagonis hari ini? Murong Suyu mendengus pelan dan bertanya. Mencarimu, mengapa kamu bertanya sambil mengetahui jawabannya? Jawab Long Yi. Mencari aku. Hari ini adalah jamuan makan malam untuk Kekaisaran Naga kekerasanmu yang membangun aliansi dengan Kekaisaran Nalan. Aku hanyalah pecundang. Murong Suyu berkata dengan lembut. Senyum aneh muncul di wajah Long Yi dan berkata, apakah kamu benar-benar pecundang? Hehe, tidak peduli apakah kamu atau tidak, aku hanya ingin bertanya satu hal, mengapa? Apa kenapa? Kata Murong Suyu. Jangan bertindak bodoh, aku percaya bahwa kamu pasti memiliki langkah yang belum kamu gunakan, tapi mengapa kamu menyerah? Long Yi mengerutkan kening dan bertanya. Bab 303. Kenapa menyerah? Murong Suyu sedikit berbalik, kemudian dengan perasaan rumit beredar di matanya untuk waktu yang lama, dia dengan lembut menghela nafas, Tuan Muda Simen pasti bercanda, keadaan memaksa aku untuk menyerah, tidak peduli apakah aku ingin menyerah atau tidak, aku harus menerima kenyataan, bukankah begitu? Bahkan jika aku bergerak, itu hanya akan berhenti untuk sementara waktu, hasil akhirnya tidak akan berubah, karena seperti itu, mengapa membuang-buang waktu? Long Yi menatap Murong Suyu dan tersenyum aneh. Dia berkata, tidak mungkin bagimu untuk tidak mengetahui situasi terkini dari Blue Waves Continent. Bahkan jika kamu bisa menunda hanya sehari, itu akan menguntungkan Kekaisaran Bangga Bulan kamu. Murong Suyu terkejut, dan dia tidak menjawab. Hanya mengingat seluruh percakapannya dengan kakeknya Murong Bo pada malam itu. Dia masih sangat mengingat kata-kata Murong Bo, saat ini, semua di bawah langit, jika ada orang yang dapat menyatukan seluruh Blue Waves Continent, maka itu hanya klan Simen tetapi tidak ada orang lain. Jika kamu ingin mengakhiri perang pada tanggal yang lebih awal, maka kamu harus menguras semua kemungkinan untuk membuat semuanya nyaman bagi mereka. Kata-kata Murong Bo membuat Murong Suyu berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dia akhirnya membuat keputusan yang sulit ini, dan memikirkan Kekaisaran Bangga Moon yang telah memperlakukannya seolah-olah dia adalah anak kandungnya sejak kecil. Dia merasa bersalah padanya hati. Putri Suyu. Melihat Murong Suyu tidak menjawab untuk waktu yang lama dan hanya mengerutkan kening hilang dalam pikirannya, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk memanggil. Aku ingin sedikit tenang sendiri, Tuan Muda Simen, silakan kembali ke ruang perjamuan. Murong Suyu menutup matanya dan berkata. Dia tidak ingin membiarkan Long Yi melihat matanya yang bingung. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi, bagaimanapun, terima kasih. Long Yi juga tidak bersikeras, dia hanya berbalik. Perjamuan untuk merayakan kemenangan dengan sempurna berakhir. Menjelang malam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disertai oleh angin sepoi-sepoi, tampak tenang dan juga tenang. Terbang di bawah cahaya redup malam itu, Long Yi kembali ke kediaman Simen dengan tanda-tanda sedang mabuk. Ketika dia tiba di halamannya, dia melihat sosok berdiri di halaman seolah-olah dia dibebaskan dari dunia ini, dan menonton sungai yang mengalir. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Xiang Yun, sudah terlambat, mengapa kamu tidak tidur? Long Yi meluncur turun, dan memeluk pinggang dari belakang, dia bertanya. Suamiku, kamu sudah kembali, aku akan pergi dan menyiapkan secangkir teh untukmu. Nangong Xiang Yun kembali ke akal sehatnya dan di bawah cahaya bintang, pupil matanya tampak sangat berkilau dan sejernih kristal. Long Yi mengencangkan pelukan dan berkata sambil tersenyum, tidak, terima kasih, biarkan aku memelukmu begitu saja. Selesai berbicara,
Long Yi membenamkan kepalanya di bahu harum Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun melepaskan tubuh lembutnya dan menutup matanya. Dia menikmati kehangatan suaminya. Dikelilingi oleh kehangatan suaminya, dia sangat bahagia. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap kepala Long Yi. Hanya dengan cara ini, di bawah cahaya redup malam itu, dua orang saling menghibur, merasa mereka memberikan sedikit sumber daya seseorang untuk membantu orang lain di saat dibutuhkan. Suamiku, kamu harus pergi dan menemani Nona Beitang. Aku hanya melihat sekeliling. Setelah lama, Nangong Xiangyun tiba-tiba berjuang bebas dari dada Long Yi dan berkata dengan lembut. Long Yi terkejut, memikirkannya, dalam beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar mengabaikan Beitang Yu, gadis keras kepala seperti banteng ini. Setiap hari, dia mengalami pengalaman yang menantang di kamp militer dan juga berusaha keras untuk menyerap semua pengetahuan yang telah dia ajarkan. Selain itu, dia sangat ketat pada dirinya sendiri dalam pelatihan, dibandingkan dengan prajurit biasa dari batalion tak tertandingi, pelatihannya 2 kali lebih sulit. Bahkan dengan latihan sekuat itu, dia tidak pernah sekalipun mengatakan dia diadili di hadapannya. Dan beberapa hari terakhir ini, meskipun ia kembali sangat terlambat, ia biasanya hanya pergi ke kamar Nangong Xiangyun dan Leng Yuyu, tetapi tidak pernah pergi ke kamar Beitang Yu. Memikirkannya sekarang, dia sangat malu. Xiangyun, kamu benar-benar istri yang baik, bisa menikah denganmu adalah keberuntungan dari 3 hidupku. Long Yi tersenyum dan memeluk Nangong Xiangyun. Menikahinya memang tidak sia-sia, ia pandai memahami orang lain, lembut dan menunjukkan perhatian kepada orang lain, sama sekali tidak rewel. Jangan menyanjung, cepat pergi, langit hampir cerah. Mendengar pujian suaminya, Nangong Xiangyun tersenyum penuh perasaan bahagia. Long Yi menganggukkan kepalanya, lalu mencium bibir Nangong Xiangyun, dia pergi menuju kamar Beitang Yu. Namun dia tidak memperhatikan senyum Nangong Xiangyun yang perlahan berubah menjadi kepahitan, bukan karena kecemburuan, melainkan karena perpisahan yang akan datang. Mungkin Long Yi masih tidak sadar, tetapi Nangong Xiangyun yang cerdas, setelah mendengar Long Yi akan menikahi putri Nalan Ruyue dari Kekaisaran Nalan untuk persekutuan ini dengan perkawinan, dia tahu bahwa sekarang waktunya menekan. Setelah 2 hari, Long Yi akan mengadakan upacara pernikahan dengan Nalan Ruyue di Soaring Dragon City, lalu Long Yi harus pergi ke Kekaisaran Nalan dengan Nalan Ruyue untuk menyambut. Pada saat itu, terlepas dari apakah kerajaan Kekaisaran Naga atau seluruh Blue Waves kontinen, semuanya akan dirombak dengan kejam. Selain itu, perang akan terjadi berulang kali pada waktu itu, dan dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu dengannya lagi. Long Yi dengan lembut mendorong membuka pintu kamar Beitang Yu. Di dalamnya gelap gulita dan penuh dengan aroma yang samar-samar yang sangat menyenangkan untuk dicium. Beitang Yu sedang berbaring di tempat tidur besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan selimut. Bahkan kepalanya tidak terbuka di luar, tapi dia bisa mendengar napas lembut yang merdu. Dia tampaknya sedang tidur. Long Yi dengan lembut menutup pintu dan senyum muncul di wajahnya. Keterampilan berpura-pura gadis ini telah tumbuh dengan jelas. Sepertinya dia telah mempelajari hal yang dia ajarkan di kamp militer terakhir kali dengan baik. Sejujurnya, menilai murni berdasarkan tujuan, Long Yi juga berpikir bahwa dia sedang tidur. Tapi dia menunjukkan cacat besar, yaitu, meskipun Long Yi tidak menyembunyikan aura dan suaranya ketika masuk, Beitang Yu yang telah berlatih di batalion tak tertandingi begitu lama dan yang sangat sensitif dalam perubahan di sekitarnya seperti itu. Bahwa dia akan segera bangun pada saat yang sepi, apalagi dengan berani membuka pintu dan masuk. Tapi kenapa dia tidak bereaksi sekarang? Bukankah ini jelas-jelas berpura-pura? Yuer, apakah kamu tidur?
Long Yi duduk di samping Bei Tang Yu di tempat tidur dan dengan lembut memanggil. Bei Tang Yu masih belum bereaksi, dan bahkan frekuensi napasnya tidak memiliki tingkat perubahan sedikit pun. Sepertinya kamu benar-benar tertidur, tapi lebih baik begini juga. Seperti ini, aku pikir. Aku akan mencicipi rasa istimewa. Long Yi anehnya tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, dan dia langsung merasakan perubahan frekuensi pernapasan Bei Tang Yu. Tangan besar Long Yi dengan lembut membelai wajah indah Bei Tang Yu. Meskipun ia tumbuh besar di kamp militer, tetapi kulit Bei Tang Yu selalu terasa seperti sutra kualitas terbaik tanpa sedikit pun kekasaran. Poin ini bisa membuat wanita di bawah langit mengagumi dan juga cemburu padanya. Membelai lembut sebentar, tangan besar Long Yi bergerak turun ke dagu dari pipinya, dan dari dagunya, tangannya yang besar lagi turun memasuki selimut brokat yang hangat, langsung memanjat puncak batu gioknya. Tiba-tiba, Long Yi kaget, dan napasnya menjadi berat. Gadis ini tiba-tiba tidak mengenakan apapun di dalam selimut, dan tangan besarnya langsung bersentuhan dengan lembutnya asteris. Sekarang telapak tangannya penuh kesan taktil, dan dia merasa benar-benar elastis. Long Yi tidak bisa membantu tetapi membelai, meremas dan mencubit, dan adik laki-lakinya langsung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi melemparkan dadanya. Long Yi membelai untuk sementara waktu, membuat mutiara payudaranya dengan bangga berdiri tegak. Tanpa ragu, perasaan ini sangat menyenangkan, dan terutama karena Bei Tang Yu berlatih secara fisik, asteris-asterisnya tegas dan kuat, jadi orang tidak bisa menyebutkan perasaan ini dalam napas yang sama seperti yang dialami gadis biasa. Merasakan belayan kekasihnya di tempat-tempat sensitifnya, gejolak cintanya melonjak, tetapi dia masih terus berpura-pura tidur meskipun perasaan itu muncul dari perut bawahnya. Sekarang seluruh tubuhnya memiliki lapisan warna merah muda, dan sprei sudah direndam dengan nektar manisnya. Girl, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Long Yi tersenyum merasakan perubahan dalam pernapasan Bei Tang Yu serta melihatnya gemetar. Long Yi perlahan mengangkat selimut, dan itu asteris perlahan muncul di depan matanya. Perlahan, mereka yang menjulang asteris terpapar di udara, dan menerima rangsangan udara dingin. Areola mamaunya yang merah muda tiba-tiba menyusut, dan mutiara payudara bahkan berdiri lebih tegak. Selanjutnya, perut bagian bawah yang rata tanpa daging berlebih sedikit pun dan jurang merah muda itu muncul di depannya. Ketika tanah perawan terakhir Bei Tang Yu terbuka tepat di depan matanya, Long Yi berhenti bernapas, dan asteris mengalir dalam tubuhnya. Benar-benar sedikit asteris, kamu sudah setinggi ini. Long Yi bernafas berat, lalu meraup tempat di antara kaki-kaki Bei Tang Yu, jarinya basah oleh cairan berkilau. Kata-kata Long Yi membuat Bei Tang Yu yang berpura-pura tertidur gemetar, dan kakinya tiba-tiba asteris. Pada saat itu, Long Yi juga melepas pakaiannya, lalu membuat Bei Tang Yu berbaring miring, dan kemudian berbaring di belakangnya. Dia memasukkan adiknya yang keras seolah-olah besi di antara kedua kakinya. Setelah itu, dia bergerak naik turun menggosok adiknya ke arahnya asteris, tetapi tidak benar-benar menembusnya. Stimulasi ini membuat napas Bei Tang Yu semakin cepat, dan bagian-bagian pribadinya membanjiri, sangat menginginkan kedatangannya di dalam dirinya, tetapi kekasihnya hanya menggodanya seolah bermain petak umpet. Setiap kali dia tanpa sadar menggerakkan bokongnya kembali mencoba mengambil adik laki-laki Long Yi di dalam dirinya, akan lari seolah-olah mundur, tidak membiarkannya menerima benda jahat itu. Akhirnya, Bei Tang Yu tidak bisa tidak membuka matanya yang kabur, lalu menggigit bibir bawahnya, tangan kecilnya meraih adik laki-laki nakal Long Yi, lalu menopangnya. Dia langsung mengisi kekosongan itu. Kamu bangun. Long Yi dengan senyum buruk langsung pergi jauh-jauh, dan suara bertabrakan daging serta suara rintihan Bei Tang Yu bergema. Begitu penuh kebencian,
cepat bergerak. Bei Tang Yu menggerutu dengan cara genit. Katakan, suami. Long Yi ringan berkata. Suamiku yang baik, cepat bergerak. Bei Tang Yu dengan wajah merah menggerutu dengan cara genit. Long Yi bergerak beberapa kali sebagai hadiah, lalu berhenti lagi, dan dengan senyum buruk, dia berkata, Yuer, katakanlah, suamiku, cepat asteris aku. Bei Tang Yu menjerit, lalu menutupi kepalanya dengan selimut. Dia dengan malu-malu memprotes, orang jahat, kamu. Bagaimana kamu bisa membuat aku mengatakan sesuatu seperti itu? Memalukan untuk mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Tidak ada seorang pun di sini, apalagi, aku sudah meletakkan penghalang isolasi suara, sehingga orang lain tidak bisa mendengar. Long Yi menghasut, sementara tangannya yang besar menggoda tempat-tempat sensitifnya di seluruh tubuhnya. Bei Tang Yu tidak dapat menahan asteris. Long Yi bergerak sejenak dan tidak bergerak untuk saat lain membuatnya merasa lebih kosong. Jadi setelah dia berjuang untuk sementara waktu, merasa sangat malu, dia membuka mulutnya, suamiku, cepat, tidak baik, terlalu memalukan, kamu orang jahat. Long Yi menunggu untuk mendengarnya, tetapi tidak berharap Bei Tang Yu berhenti di tengah jalan. Dia menyeringai dan berkata, cepat katakan, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan keluar. Long Yi perlahan menarik keluar adiknya. Tidak, jangan, baiklah, aku akan mengatakannya. Tangan kecil Bei Tang Yu menangkap Long Yi asteris, lalu dengan malu-malu memandang Long Yi, dia membuka mulut, suamiku, cepat asteris aku. Ketika dia mengucapkan kata, aku, suaranya sudah tidak terdengar. Terkadang menggunakan kata-kata vulgar semacam ini di tempat tidur menambah kesenangan. Setelah mendengar Bei Tang Yu, Long Yi terstimulasi secara tidak normal. Dia memeluk pinggang Bei Tang Yu, lalu mulai berlari dengan sekuat tenaga. Pada hari ini, Bei Tang Yu yang dilindungi merasa seolah-olah dia terlempar ke ujung bumi, membebaskannya dari semua belenggu secara tiba-tiba. Dia terus berbicara asteris kata-kata cabul, berubah dari jenderal elegan dingin menjadi berapi-api asteris. Bab 304. Sama seperti udara yang tidak dapat ditangkap dan tidak dapat disentuh, waktu diam-diam berlalu secara tidak sengaja. Cahaya bulan sangat indah dan sangat mempesona, dan seluruh kota naga yang melonjak sunyi. Tetapi pada saat ini, di gunung tinggi di pinggiran barat, dua sosok bergerak seolah-olah hantu, tampaknya sedang bertempur, tetapi bahkan tidak ada suara sedikit pun, hanya angin sepoi-sepoi yang sepertinya melonjak seperti aliran udara. Ini terlihat sangat aneh. Tiba-tiba, ledakan cahaya putih yang menyilaukan melintas, dan beberapa sinar ungu seakan meteor melesat melintasi langit malam, maka kedua sosok itu langsung berpisah. Tapi bedanya adalah, salah satu dari mereka mengambang di langit dengan stabil, dan satu lagi jatuh di udara. Melihat sosok yang terakhir, tampak seolah-olah dia akan menabrak tanah di tanah tanpa sedikit pun keraguan, tetapi ketika sosok itu akan menabrak puncak gunung, sosok itu dengan aneh berputar di udara, tiba-tiba berhenti seketika. Dampak visual dari pemandangan ini begitu kuat sehingga bisa mengguncang hati orang tanpa henti. Sosok ini jatuh ke bawah adalah Long Yi. Dia agak canggung mendarat di puncak gunung, dan kemudian duduk di tanah. Dia terengah-engah. Sekarang pakaiannya penuh lubang menganga, membuatnya terlihat sangat sedih. Murong Bo melayang turun dari langit, dan ditambah dengan rambut putihnya, dia benar-benar tampak seolah-olah dia abadi. Anak nakal Bao, tidak buruk, Doki kamu akan terobosan ke ranah Sword Sein dalam waktu dekat. Murong Bo tertawa, dan ekspresinya terlihat agak senang. Itu wajar, menurutmu siapa aku? Tidak terbatas pada Sword Sein, aku benar-benar akan mencapai Swords God dalam 2 tahun ke depan. Long Yi berkata dengan puas sambil tersenyum. Di bawah bimbingan Murong Bo,
Pemahamannya tentang Doqi dan kekuatan sihir sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat baru, dan terobosan hanya masalah waktu. Murong Bo hanya tertawa tanpa membantah, tapi tentu saja, dia masih berpikir itu tidak mungkin meskipun bakat Long Yi yang menakutkan. Dia mengambil botol anggur dari cincin luar angkasanya lalu minum seteguk. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan lagi, anak nakal Bao, cepat memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa ratusan bunga anggur. Sekarang aku tidak puas meminum anggur inferior ini setiap hari. Long Yi menyipitkan matanya menatap Murong Bo, lalu berkata sambil tersenyum, jangan membuat keributan, aku bukan abadi. Apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk membuat 100 flowers wine? Selalu mengomel tentang ini, tidakkah kamu menemukan ini melelahkan? Murong Bo memelototinya dan menggeram, apakah kamu mengatakan bahwa orang tua ini menjengkelkan? Jika bukan karena orang tua ini, apakah kamu pikir aliansi pernikahan dengan Kekaisaran Nalan begitu lancar? Long Yi mengungkapkan senyum main-main, lalu mengambil 2 langkah ke depan. Dia meletakkan tangannya di atas bahu Murong Bo tidak menunjukkan rasa hormat kepada senior dan dengan licik berkata, orang tua, aku tentu tahu kontribusi kamu tertinggi dalam hal ini, tetapi kamu masih belum memberitahuku kemana cucumu pergi. Bagaimana dia menghilang ke udara yang tipis? Apakah kamu melihat betapa cemasnya para pejabat Kekaisaran Bulan Bangga itu? Mereka seolah asteris mereka terbakar. Dia sudah dewasa, bagaimana aku bisa tahu di mana dia berlari? Murong Bo menamparkan tangan Long Yi dan berkata, kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, maka kamu sudah akan membalikkan Soaring Dragon City. Jangan katakan padaku bahwa kamu menyembunyikannya. Long Yi berkata, kamu tahu, tetapi kamu masih bertanya, bocah, mungkinkah kamu punya pikiran untuk memukulnya? Murong Bo dengan waspada memandangi Long Yi dan berkata sambil berpikir, bocah nakal yang tidak stabil yang sedang jatuh cinta, dia seharusnya tidak jangan biarkan dia menipu cucunya. Long Yi memutar matanya dan berkata, bahkan jika kamu bertanya, aku tidak akan memukulnya, meskipun cucu kamu hampir tidak dapat dianggap cantik, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan penampilan wanita aku. Kalian bocah tahu, cepat kembali, jangan memancing amarah lelaki tua ini. Murong Bo menendang asteris Long Yi. Long Yi keluar dari jalan dan melambaikan tangannya, lalu dia terbang menuju Soaring Dragon City. Terbang di atas Soaring Dragon City, dia dengan ceroboh melihat ke bawah dan melihat papan nama toko kecantikan yang diterangi oleh lampu ajaib beraneka warna. Meskipun sudah larut malam, dan toko juga sudah tutup untuk malam itu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cahaya ajaib dari toko tidak dimatikan. Pada saat ini, Long Yi teringat masalah saudara iparnya, Liu Xi, diam-diam menyerahkan selembar kertas di mana karakter aneh ditulis untuk Han Yan yang merupakan pemilik beauty shop. Sampai sekarang, meskipun itu sudah lama, tetapi Skynet Intelligence Organization tidak dapat sepenuhnya memecahkan kode rahasia itu. Besok, pernikahannya dengan Nalan Ruyus akan diadakan di Soaring Dragon City, dan kemudian dia harus meninggalkan kota, tetapi dia bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam situasi Soaring Dragon City saat ini, dan gerakan seperti apa yang akan dilakukan saudaranya ipar Liu Xi dan kekuatan gelap misterius itu terjadi. Selain itu, bentrokan macam apa yang akan terjadi antara klan Long Kekaisaran dan klan Simen. Memikirkan ini, dia khawatir di dalam hatinya. Segala sesuatu di depannya selalu tertutup kabut tebal, dan keadaan sebenarnya yang berubah-ubah membuatnya benar-benar bingung. Long Yi ragu-ragu sejenak, lalu dia memasuki halaman tempat Han Yan tinggal. Cahaya lampu kamar wanita Han Yan masih terang, dan sosok menawan yang duduk di depan jendela terlihat jelas.
Tiba-tiba, beberapa suara Qin bergema seolah-olah sungai yang mengalir deras mulai melompat. Karena tamu terhormat telah tiba, mengapa tidak masuk dan mengobrol? Suara tajam Han Yan bergema dari dalam ruangan. Long Yi terkejut di dalam hatinya, ia telah dengan rumit menyembunyikan auranya, tapi mengapa Han Yan bisa merasakannya? Mungkinkah kekuatannya berada di atasnya? Atau, dia hanya tidak berbicara dengannya? Setelah beberapa detik, masih tidak ada gerakan, sehingga suara renyah Han Yan kembali bergema, "Tuan Muda Simen, apakah kamu ingin Han Yan menyambut kamu untuk masuk?" Long Yi mengerutkan kening, sekarang dia yakin Han Yan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Karena dia sudah diperhatikan, dia tidak bersembunyi, dia dengan percaya diri berjalan keluar, lalu membuka pintu, dia masuk. Baru kemudian, dia melihat bahwa Han Yan mengenakan jubah sutra, dan lebih dari setengah kulit seputih salju dadanya terlihat. Pada saat ini, dia membelai jade Qin, dan suara Qin yang merdu terdengar menyenangkan. "Pemilik properti sangat terampil, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa merasakan aura aku. Aku sepertinya tidak memiliki kekurangan." Long Yi berjalan ke depan Han Yan, lalu menekan Han Yan. Kulit Han Yan menjadi sedikit pucat, ini membuktikan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara dia dan kekuatan Long Yi, tapi mengapa dia bisa merasakan auranya? Pada saat itu, Han Yan berdiri, lalu berjalan 2 langkah, dia berjalan keluar dari bayang-bayang Long Yi, lalu memandangi Long Yi dengan mata kosong. Dia berkata sambil tersenyum, "Jika aku bilang aku mengendus-endus, maka yang akan Tuan Simen percaya pada aku?" "Aku tidak akan percaya," kata Long Yi sambil tersenyum. Kekuatan rohnya bahkan menutupi baunya, jadi dia secara alami tidak akan percaya omong kosong Han Yan. Karena kamu tidak percaya, maka Han Yan tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Aku bertanya-tanya apa yang penting yang harus dilakukan Tuan Muda Simen untuk mengunjungi aku begitu larut malam. Meskipun aku tahu Tuan Muda Simen murah hati, tetapi seorang pria lajang dan seorang wanita lajang menghabiskan waktu sendirian di halaman pada malam hari, akan sulit untuk menghindari menarik gosip. Han Yan berkata dengan manis, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyebabkan belahan dadanya semakin terlihat jelas. Bab 305. Long Yi tertawa mendengar apa yang dikatakan, tapi matanya menatap lekat-lekat pada belahan dada Han Yan yang memikat. Dia tidak tahu apakah ini kesalahpahamannya, tetapi dia sepertinya mencium bau menyihir asteris sejak dia memasuki ruangan ini, yang memancing asteris terkuatnya jauh di dalam hatinya. Long Yi menelan seteguk air liur, dan menjilat bibirnya yang agak kering. Dia berkata dengan senyum jahat, "Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bersama di tengah malam yang mati? Lagi pula, bukankah akan memalukan bagimu setelah dengan susah payah menciptakan suasana ini jika tidak ada yang dilakukan? Tuan Muda Simen, apa yang ingin kamu lakukan?" Han Yan seakan panik, memeluk dadanya, menjulurkan dadanya asteris. Sekarang dia terlihat sangat seksi dan ditambah dengan ekspresi yang sempurna itu, dia akan segera membuat pria manapun di bawah langit menimbulkan kenikmatan kejahatan. Long Yi Evili tersenyum dan dengan paksa melangkah maju. Wanita ini benar-benar menyebalkan, dan dia benar-benar memiliki aliran trik-trik menggoda murah yang tiada habisnya. Dia mengulurkan cakar serigala dan mengangkat dagu Han Yan dan berkata, "Hanya seorang pria dan wanita yang tinggal bersama di satu kamar, menurutmu apa yang akan mereka lakukan?" "Tidak, jangan, Tuan Muda Simen, biarkan aku pergi." Han Yan muncul seolah-olah dia memainkan peran dalam sebuah drama, dan penampilannya saat ini benar-benar dapat membangkitkan simpati dan kasih sayang. "Biarkan kamu pergi. Kalau begitu mohon padaku." Long Yi dengan puas tertawa keras. "Tuan Muda Simen,
Aku mohon, biarkan aku pergi. Han Yan benar-benar memohon dengan air mata di matanya, tetapi gaun sutranya sudah meluncur turun pada waktu yang tidak diketahui, mengungkapkan bahwa bahu harum putih ke Long Yi. Yah, hari ini, tuan ini akan membiarkanmu pergi. Long Yi menarik tangannya tanpa peduli, dan dengan matanya menjadi serius, dia berbalik dan duduk di kursi menatap kecantikan menyihir ini seolah-olah dia sedang melihat sebuah drama. Han Yan linglung tiba-tiba untuk waktu yang lama, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Pada saat ini, permintaannya yang lemah seharusnya telah meningkatkan Long Yi asteris bahkan lebih, dan kemudian dia harus memiliki keinginan sembrono untuk melanggarnya, tetapi bagaimana bisa dia tidak mengikuti skrip? Ini membuatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba. Apa? Ekspresi kamu ini, bagaimana bisa menyerupai ekspresi kecewa? Jangan bilang kalau aku, tuan muda ini melihat dengan keliru. Long Yi menyeringai dan berkata, tapi dia terus menyaksikan keindahan menyihir ini dengan tangan kanannya menggosok-gosok janggut-janggut dagunya. Han Yan membuktikan dirinya sebagai orang yang telah melihat angin dan ombak. Dia kembali ke akal sehatnya dan perlahan-lahan mengatur gaunnya. Dia terkekeh dan berkata, Tuan Muda Simen benar-benar bukan orang biasa. Jika orang biasa melihat penampilan aku saat ini, maka aku khawatir bahkan jiwa mereka akan sudah terbang menjauh. Kamu, perempuan jalang yang berahi ini, tampaknya memiliki kepercayaan diri yang besar. Kata Long Yi sambil tersenyum. Bukankah aku memiliki aset besar untuk kepercayaan diri aku? Han Yan menjulurkan payudaranya dan perasaan asmara memikat keluar dari tulangnya. Memang, dia memiliki kepercayaan diri, mereka. Aku mengakui poin ini, aku percaya bahwa siapapun yang melihat penampilanmu saat ini akan memiliki keinginan untuk mengamuk untuk memilikimu pada pandangan pertama. Long Yi menatap Han Yan yang bergoyang asteris, lalu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Han Yan tertawa seolah-olah dia bangga pada dirinya sendiri, dan itu asteris bergoyang bahkan lebih keras, menyebabkan Long Yi menelan seteguk air liur. Sayangnya, tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki kehormatan khusus ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Simen akan mengambil kesempatan ini. Han Yan menggoda Long Yi menatapnya dengan mata indahnya yang indah. Long Yi terkejut di dalam hatinya dan dia menilai sosok Han Yan yang sepenuhnya matang. Jenis perasaan asmara ini adalah sesuatu yang perawan perempuan benar-benar tidak mampu memancarkan, jadi dengan memperhatikan kata-katanya, dia secara alami tidak percaya. Dia sudah berpengalaman seperti itu tetapi masih berpura-pura menjadi muda. Kamu tidak percaya. Jika kamu tidak percaya maka kamu bisa menguji. Han Yan melakukan yang terbaik untuk merayu, dan lidahnya menjilat bibir merah mudanya. Api jahat Long Yi langsung melonjak, dan hanya setelah mengambil 2 napas dalam-dalam, dia mampu mengembalikan ketenangannya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Melihat Long Yi tetap tidak tergerak, Han Yan menjadi sadar sepenuhnya bahwa kekuatannya untuk tetap tenang sama sekali bukan sesuatu yang orang biasa dapat membandingkan. Karena itu, dia juga berhenti merayu, dan juga menarik ekspresinya yang menyihir. Kemudian dengan ekspresi serius, dia melanjutkan, Tuan Muda Simen, mari kita lupakan gangguan sewenang-wenang kamu, tetapi gadis kecil ini memiliki pertanyaan. Akhir-akhir ini, mengapa kamu mengirim seseorang untuk mengawasiku siang dan malam? Aku hanya seorang wanita lajang yang hidup sendirian. Sekarang aku harus berhati-hati dan takut bahkan pergi ke kamar mandi, jangan sampai ada orang yang mengintip aku. Tuan Muda Simen, apakah mungkin memberi aku penjelasan? Long Yi tidak terkejut mendengar Han Yan bisa merasakan seseorang terus mengamatinya. Wanita ini bahkan bisa mendeteksi dia apalagi orang-orang Skynet yang kekuatannya jelas lebih rendah dari miliknya. Dia hanya tertawa dan berkata,
bagaimana pemilik tahu bahwa orang-orang yang memperhatikanmu adalah orang-orang yang kukirim? Mungkin seseorang mengingini kecantikan kamu dan melakukan ini untuk merasuki kamu. Tuan Muda Simen, tidak perlu menyangkal, aku memiliki kemampuan aku untuk mempelajari identitas orang-orang itu. Han Yan menuangkan secangkir teh, lalu tanpa membuat gerakan apapun, cangkir teh itu terbang dan mendarat di depan Long Yi seolah-olah memiliki mata, dan gerakan ini tiba-tiba tidak memiliki kebocoran aura. Long Yi tidak menggerakkan kelopak matanya, dan mengambil cangkir teh, dia menyesap, lalu mengetuk meja, dia berkata, aku sangat bingung, apa sebenarnya kamu? Agen intelijen di bawah aku menyelidiki kamu, tetapi mereka secara tak terduga tidak menemukan detail pasti tentang kamu. Han Yan tersenyum menawan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela, dia melihat keluar. Dan setelah beberapa saat, dia berbalik, dan menyelipkan rambutnya di belakang telinganya, dia berkata, sudah terlambat, Tuan Muda Simen harus kembali sekarang, rumahmu sepertinya mengalami kecelakaan. Kulit Long Yi langsung berubah, lalu menatap Han Yan, dia menghilang dari kamar wanita Han Yan. Long Yi menggunakan Great Cosmos Shift-nya hingga batasnya, dan dalam beberapa saat dia tiba di Simen Residence. Saat ini, Simen Residence terbakar oleh cahaya, lebih dari 10 penyihir mengambang di langit, dan di bawah ini ada lebih banyak penjaga di sekitar taman bunga besar rumahnya. Long Yi dengan bingung masuk, dan pemandangan taman bunga sangat mengejutkannya. Dia melihat taman bunga itu berantakan besar, dan hal yang membuat Long Yi paling terkejut adalah Li Qing. Saat ini, dia benar-benar terikat dengan ikatan sihir yang berkilauan. Selain itu, anggota tubuhnya diikat dengan rantai logam di samping ikatan sihir, dan dia berjuang keras. Sekarang wajahnya yang tampan terpelintir, matanya berkilat dengan ki hitam yang aneh dan hantu binatang buas muncul di belakangnya. Dan tidak jauh, Simen Nu dengan kulit muram sedang menggertakkan giginya memandang Li Qing. Adapun Barbarian Bull, dia juga berdiri tidak jauh membawa peraturan Greenstone, dan dia tampak bingung. Mata Long Yi melotot, dan dia turun di depan Barbarian Bull dan bertanya dengan khusyuk, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa Li Qing dalam kondisi ini? Tuan Muda, banteng tua ini juga tidak tahu, aku kehabisan setelah mendengar suara pertempuran dan melihat bahwa Li Qing berkelahi dengan penyihir dan penjaga ini. Dan setelah dia membunuh lusinan orang, dia akhirnya tertangkap seperti ini. Barbarian Bull berkata dengan nada tidak percaya. Pada saat itu, Long Yi mendengar suara marah Simen Nu, semua orang, perhatikan perintah aku, bunuh bocah ini dengan memotong-motong tubuhnya. Long Yi sangat khawatir mendengar ini, dia dengan cepat muncul di depan Simen Nu sebelum ada yang bisa bergerak dan berkata dengan keras, ayah, tunggu sebentar. Simen Nu dengan marah memelototi Long Yi dan berkata dengan marah, bukankah ini perbuatan baik seorang anak yang berbakti? Orang macam apa yang kamu ambil di bawah kepemimpinanmu? Dia sebenarnya ingin membunuh ayahmu, jika bukan karena ibumu, maka hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatanku. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, apakah dia baik-baik saja? Long Yi dengan gugup berkata. Douqi yang dingin menusuk pinggangnya, melukai organ-organ dalamnya, sehingga sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Simen Nu berkata dengan suram. Long Yi menoleh dan menatap Li Qing yang terikat. Melihat matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan ekspresinya yang galak, dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Long Yi segera mengerti, sepertinya seseorang telah melakukan sesuatu pada Li Qing. Ayah, aku pikir seseorang telah merencanakan melawan Li Qing, yang membuatnya berubah menjadi ini, tolong serahkan dia kepada aku untuk ditangani. Kata Long Yi. Bahkan jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak bisa lepas dari kematian.
Si Mennu berkata dengan suram. Tidak, dia adalah bangsaku, ayah tidak bisa memutuskan hidup dan mati. Long Yi tidak membuat konsesi dan menatap lurus si Mennu berhadapan muka. Dengan tatapan mereka yang berbenturan, percikan api muncul di udara. Pada saat itu, kakak Long Yi si Mentian muncul entah dari mana dan berkata dengan senyum sinis, "Saudara kedua, orang ini di bawah kepemimpinan kamu telah melukai ibu kandung kamu, tetapi kamu tidak hanya tidak membalas ibu kamu, tetapi kamu juga melindunginya. Kamu benar-benar anak yang baik." Long Yi dengan dingin menatap si Mentian, lalu berkata dengan dingin, "Hari ini, aku telah memutuskan untuk melindungi Li Qing. Jika kamu ingin membunuhnya, maka pertama-tama kamu harus melangkahi mayat aku. Apakah kamu benar-benar ingin melindunginya?" Si Mennu bertanya dengan dingin. Long Yi tidak menjawab, hanya menatap si Mennu dengan tegas. "Ayah, kita tidak bisa membiarkannya pergi, kalau tidak klan Simen kita akan memiliki prestise apa, dan juga di mana prestise ayah?" Si Mentian mendesak. Si Mennu menatap Long Yi untuk waktu yang lama, kemudian dia menghela nafas. Putra ini adalah satu-satunya harapannya, apalagi besok dia akan menikahi putri Nalan Ruyue dari Kekaisaran Nalan untuk membentuk aliansi. Jadi dia seharusnya tidak membuat masalah untuknya anak saat ini dengan mengenai masalah publik dan pribadi. Selain itu, dia juga sudah menyadari bahwa Li Qing sebenarnya dikendalikan, dan untuk siapa, orang bodoh pun bisa menebak. Long Yi membuat Li Qing kehilangan kesadarannya, lalu melepas semua ikatan sihir. Dia memanggil Barbarian Bull untuk membawanya dan memasuki halamannya. Di halaman, Leng Yuyu, Nangong Sinagiun dan Bei Tang Yu dengan cemas menatapnya. Long Yi tidak berbicara, langsung memimpin Barbarian dan tidak sadar Li Qing ke sebuah ruangan, lalu menutup pintu. "Barbarian Bull, pergi dulu," Long Yi memerintahkan. Barbarian Bull setuju dan meninggalkan ruangan sementara Long Yi menatap Li Qing di tanah, lalu melambaikan tangannya, dia membuat penghalang. Setelah itu, dia memeriksa tubuh Li Qing, dan memperhatikan gumpalan ki gelap. Memeriksanya, dia merasa sihir ini menyerupai sihir boneka gelap, tetapi dia tidak yakin. "Hantu tua, bukankah kamu keluar?" Long Yi berteriak dalam benaknya. Setelah masalah Bei Tang Yu terakhir kali, orang tua di dalam tubuhnya tidak pernah keluar. Dan setelah memanggil beberapa kali, gumpalan bayangan perlahan berkumpul di lautan kesadaran Long Yi. "Bocah bau, siapa yang kamu panggil hantu?" Suara kesal bayangan datang. "Cepat lihat, apa yang terjadi dengannya?" Long Yi berkata dengan tidak sabar. Dalam situasi ini, siapa yang akan memiliki mood yang baik untuk mengobrol? Bayangan itu menjawab, "Dari siapa kamu belajar ilmu hitammu? Kamu bahkan tidak dapat mengenali sihir boneka gelap." Tapi, itu juga tidak mengherankan, sihir boneka ini adalah versi modifikasi. Itu dapat mengintai di dalam tubuh dan dapat diaktifkan kapan saja, dengan demikian mengendalikan korban. Mungkin, orang ini dikutuk diam-diam. Selain itu, ada kemungkinan bahwa itu adalah perbuatan dari orang yang sama yang telah menempatkan kutukan itu di dalam tubuh gadis kecil itu terakhir kali. Bersambung.